disampaikan Pak Kiai, dari apa yang Pak Kiai sampaikan. Baik, jam 8.00 waktu Indonesia Depok, saya nggak tahu kalau di daerah tepat jam 8 kita akan mulai pengajian kita. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Kiai. Baik, syukron jazilan Ustadz Saifuddin Sayuti, maaf, yang sudah mengawali majelis kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ketua DKM Al-Fauzin, Bapak Haji Gunardi, terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan selalu Allah sehatkan, panjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pak Anton yang juga pengurus DKM Masjid Al-Fauzin. Bapak Ibu jamaah semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang tidak mengurangi insya Allah rasa takzim kami semuanya silaturahim secara virtual ini. Meskipun dihadiri oleh beberapa saja, yakin ini satu handphone kadang berdua, ya, satu laptop kadang berdua, kadang bertiga. Bahkan karena virtual itu bisa lama tahannya. Karena insya Allah beberapa saudara-saudara kita jamaah yang lain mungkin mengikuti melalui media yang lain insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun, meskipun dalam keadaan pandemi tentunya kita tetap bersyukur kehadirat Allah. Masih banyak anugerahnya, karunia-Nya, nikmatnya untuk kita semua. Dan insya Allah kita jadikan semua nikmat Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka meningkatkan iman dan Islam kita yang hasilnya di dunia adalah hasanat dunyawiyah, kebaikan-kebaikan di dunia, dan insya Allah menjadi akumulasi hasanat ukhrawiyah, kebaikan-kebaikan kemuliaan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam manusia pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu juga kepada semua ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in pengikutnya, dan hingga kita, umatnya, yang insya Allah dengan kesungguhan kita mengikuti dan meneladani Nabi, mengamalkan tuntunannya, kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marhaban ya Ramadan. Ada dua ya nada yang diungkapkan. Kalau kita insya Allah semangat marhaban ya Ramadan. Namun generasi muda kadang-kadang bukan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Kalau udah marhaban ya Ramadan berarti ada sesuatu. Ya biasanya kita main gitu ya, remaja ya jalan-jalan. Ini Ramadan biasanya sedikit tidak leluasa. Akhirnya bukan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan lagi, Ramadan lagi. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah Ramadan terbaik di masa pandemi. Insya Allah slide-nya sudah saya siapkan. Boleh panitia saya sedikit share ya slide atau materinya untuk nanti bisa menjadi bahan kita bersama. Yang pertama, bahwa perintah Allah tentang ibadah puasa ini perintah yang sangat istimewa. Ya ayyuhalladzina aman. Allah memanggil kita dengan panggilan tertinggi, panggilan paling mulia, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman itu adalah merupakan tahapan kedua sebelum kita mencapai la'allakum tattaqun. Ya, tahapan yang kedua sebelum kita mencapai la'allakum tattaqun. Orang yang beriman akan Allah angkat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kalau menjalankan ibadah saumnya dengan sebaik-baiknya. Level pertama kan muslim.
ditingkatkan menjadi mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Puasanya, ibadahnya, amal solehnya, seluruh kebaikan-kebaikannya itu Allah sampaikan di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun. Yakin Bapak Ibu, sebagaimana keyakinan tadi Pak Haji Gunadi, bahwa kita dengan Ramadan ini akan meningkat takwa kita agar kalian bertakwa. Kalau Allah menyampaikan itu berarti pasti orang yang menjalankan ibadah Ramadan akan mendapatkan nilai-nilai takwa. Dan seluruh ayat Al-Quran, Bapak Ibu, kalau bicara tentang muttaqin itu langsung surga. Tapi kalau amanu wa amilu solihat dulu, beriman dan beramal soleh. Semakin banyak amal solehnya maka termasuk kategori al-muttaqin. Ini yang membuat slide bukan saya ya. Kok ada balon-balonnya Pak Ustadz? Supaya ini aja ya, supaya rame sedikit Bapak Ibu, mohon izin sekian. Agar Ramadan terbaik, yang pertama kita manfaatkan sarana-sarana keberuntungan Ramadan. Jadi Ramadan ini Allah siapkan sarana keberuntungan. Padahal kita sangat ingin diuntungkan di dunia, diuntungkan di akhirat. Ya kan ikut jangan tulisan ku baca itu. Agar Ramadan kita terbaik. diuntungkan di dunia, inilah di antara sarana keberuntungannya adalah Ramadan. Apa itu sarana keberuntungan Ramadan? Kita lihat slide berikutnya. Inilah Ramadan disebut oleh para ulama bulan keberuntungan. Kenapa keberuntungan Bapak Ibu? Nah, itu. Pertama, di bulan Ramadan, ini hadisnya saya ambil yang panjang. Bisa saya putih, yang pendek ada. Setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Karena ada jin yang baik, jin yang beriman, tapi ada jin yang jahat. Keberuntungannya, setan dan jin dan yang jahat dibelenggu Bapak Ibu. Artinya musuh pertama kita sudah selesai. Tinggal musuh yang kedua yang ada di dalam diri kita namanya hawa nafsu. Tapi Allah siapkan sarana keberuntungan. Di luar Ramadan setannya dibiarkan menggoda. Di bulan Ramadan ini petunjuk Allah bahwa setan dan jin-jin yang jahat itu dibelenggu oleh Allah. Minimal Bapak Ibu, musuh kita satu sudah sudah tidak berfungsi. Tinggal yang ada di dalam kita yang bernama hawa nafsu. Sarana keberuntungan yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Masya Allah. Kalau di luar Ramadan, Allah tidak tutup. Begitulah bahasa hadis. Kita yakin bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa? Berarti kita akan termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan, menghindarkan dari pintu-pintu neraka Allah. Demikian juga, pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satu pintu pun dari pintu surga yang ditutup oleh Allah. Itulah sarana keberuntungan Ramadan. Ditambah dengan yang kita yakini, fihi lailatul qadri khairun min alfi syahri. Hadis kedua dari Imam Ahmad, di bulan Ramadan, subhanallah, Allah siapkan Lailatul Qadar yang semua kita berhak. Karena ada yang mengatakan, mohon maaf ya Bapak Ibu, katanya Lailatul Qadar itu hanya untuk para ustadz saja. Enggak. Hanya untuk DKM saja. Enggak. Katanya 1 tahun cuma 1 orang. Enggak, ini bukan piala. Kalau pertandingan yang menang ya juara 1, juara 2, juara 3, terus juara harapan. Ada yang harapan tahun depan, harapan 2 tahun yang akan datang. Ada ya. Ini Allah persilakan siapapun. Kan nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam itu dia ambil keberuntungannya. Beribadah, berzikir, infak sedekah, menyiapkan sahur, mengingatkan teman-temannya. Sudah masuk waktu, hendak berbuka puasa misalnya. Maka itu yang dinilai. Siapapun tidak dibatasi oleh Allah. Maka nilai amalnya seperti dia melakukan itu di waktu yang lain selama lebih dari 1000 bulan. Bapak Ibu berinfak 1000 bulan berat enggak? Sholat 1000 bulan berat. Ini sholat semalam nilainya. Maka bukan piala. Lailatul Qadar orang piala katanya. Yang dapat cuma dia aja. Enggak pakai baju koko enggak dapat. Kaum ibu yang di rumah enggak dapat. Kaum ibu misalnya maaf. Sedang tidak boleh baca Quran, sedang tidak boleh sholat. Apakah dapat Lailatul Qadar? Dapat. Kan dia nyiapin anak-anaknya. Kan dia nyiapin suaminya. Kan dia nyiapin tetangganya mungkin. Berbagi kebaikan. Maka kalau malam itu turun Lailatul Qadar,
maka nilai pahala, nilai semua yang dilakukan oleh hamba Allah di malam itu, kalau bertepatan Lailatul Qadar, maka nilainya dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah Bapak Ibu, kita berharap inilah sarana keberuntungan yang Allah siapkan. Maka dikatakan Ramadan syahrul falah. Ada qad aflahal mu'minun. Ini sarana keberuntungan kita. Ada surat Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah. Di surat Ali Imran 185 yang tadi hadisnya, ya, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kata Allah, orang yang sangat beruntung menurut Ali Imran 185 siapa? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Pada Ramadan Allah tutup pintu nerakanya. Pada Ramadan Allah buka pintu surganya. Maka Ramadan terbaik. Itu Allah tidak beda-bedakan. Ramadan pandemi enggak ada Lailatul Qadar, tidak. Tetap Lailatul Qadar turun. Mau musim pandemi, acak klik. Musim panas, musim hujan, tetap Lailatul Qadar turun. Karena kalau hanya musim panas, kasihan saudara-saudara kita di luar negeri yang sedang salju. Wah, enggak dapat Lailatul Qadar nih, salju. Enggak. Apalagi yang panas, wah, enggak dapat. Enggak. Mau iklim tropis, mau musim salju, mau panas, mau dingin, mau musim paceklik, musim panen, itu adalah sarana keberuntungan. Kalau kita bahas surat Al-Mu'minun ayat 1-10, Allah janji, kata Nabi, man aqamahunna dakhala jannah. Siapa yang mengamalkan ayat 1-10 surat Al-Mu'minun masuk surga. Surganya surga Firdaus. Di Ramadan kita sholatnya lebih bagus. Ucapan dan perbuatan kita lebih bermanfaat. Kenapa? Ucapannya zikir, ucapannya baca Quran. Amal kita semuanya bermanfaat. Dinilai kalau yang wajib Allah lipat gandakan, yang sunnah Allah jadikan amal wajib. Zakatnya kita amalkan, ibadah harta, menjaga kehormatannya, dijaga pula, amanahnya dijalankan dengan baik, maka insya Allah sarana keberuntungan Al-Mu'minun ayat 1-10 mudah kita jalankan di bulan Ramadan. Minimal kata teman saya, Ustaz Saifuddin, ya, kalau Ramadan itu yang diingatnya insya Allah waktu sholat. Bagus Bapak Ibu kan? Nanyanya itu waktu sholat terus. Udah maghrib belum? Kan bagus. Padahal ketika maghrib cuma buka puasa doang. Sholatnya wallahualam. Tapi ingat waktu sholat. Bagus. Ya, jam 2 aja nanya. Sahur masih lama nggak? Subuh masih lama nggak? Bagus ya. Diingetin waktu sholat. Itulah orang-orang beriman. Ucapannya ya tidak memberikan keburukan, ucapannya yang baik-baik, perbuatan yang baik-baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'radun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya. Kita bahas sarana keberuntungan al-mu'min 1-10 kita mudah jalankan di bulan Ramadan. Kalau ibarat ya orang-orang pebisnis, Ramadan ini betul-betul ya sarana prasarana keberuntungan paling tinggi. Tiket pada laku dulu ya. Ya. Tapi sarana keberuntungan kita iman, bukan yang lain. Yang ketiga, lihat Al-Baqarah 1-5. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ujungnya kan ulaika ala hudam mir rabbih wa ulaika humul muflihun. Yang mendapatkan keberuntungan. Siapa? Yang mengimani yang gaib. Bapak Ibu, kalau saya tanya, mohon izin. Di dunia ini, antara yang nyata sama yang tidak nyata, lebih banyak yang mana? Yang nyata, Pak Ustaz. Gimana Pak Agus? Kalau menurut saya, paling banyak yang tidak nyata. Saya besok ngapain? Enggak tahu. Jangankan besok. Ini jam 12 nih, Pak Anton ngapain? Tahu nggak Pak? Tahu. Berarti tidak nyata. Hanya Allah yang Maha tahu. Pandemi kapan berakhir? Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi ikhtiar harus dijalankan. Wajib. Supaya berpahala. Kalau tidak ikhtiar, tidak dapat pahala. Semua yang ada di dunia ini paling banyak adalah yang tidak dapat diprediksi. Yang gaib.
Apalagi surga jelas gaib, apalagi neraka jelas gaib, hari kiamat gaib. Ramadan ini paling tinggi kita iman kepada yang gaib. Orang kok mau capek-capek puasa nggak makan nggak minum? Kenapa Bapak Ibu? Man shoma Ramadana imanan kepada yang gaib, bukan yang nyata. Ada masjid di Jawa Timur ya. Mohon maaf kalau salah. Itu orang yang masuk dikasih kupon undian. Ada umroh katanya, betul ya. Jadi yang datang itu membludak. Ternyata sambil mikir, ini membludaknya apakah iman yang gaib atau iman yang nyata? Karena dapat kupon undian. Tapi ini motivasi tentunya. Hanya Ramadan ini kebanyakan yang gaib. Kok orang mau penat-penat ya puasa, malamnya mau penat-penat ya ngaji ya, kemudian Masya Allah. Padahal tadi marhaban ya Ramadan ya, banyak pula sarana-sarana kemaksiatan yang tetap ada. Apalagi hawa nafsu yang sulit dikendalikan. Sabarnya orang beriman karena yakin dengan yang gaib. Infak sedekah Bapak Ibu, kenapa kita berinfak bersedekah? Yakin yang gaib bahwa Allah akan membalas surga. Udah. Apakah nanti bagaimana itu insya Allah rahasia Allah. Sholat kita gaib jelas. Untuk apa kita sholat? Untuk mengingat Allah. Tapi yakinlah banyak hikmah dari sholat yang Allah rahasiakan. Ya sholat jadi tenang salah satunya. Kalau sholat jadi lebih tawaduk salah satunya. Tapi apakah kita tahu semua rahasia sholat? Enggak. Allah rahasiakan. Infak pun sama. Iman kepada hari akhir. Subhanallah. Ramadan yang terbaik adalah Ramadan yang kita manfaatkan semua sarana-sarana keberuntungan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak mungkin melainkan dengan persiapan yang baik. Kalau urusan dunia, ini tentu pengalaman Pak Anies ya lebih tahu. Kita untuk besok aja persiapannya matang. Bagaimana untuk akhirat kita? Ramadan ini dikatakan sebagai ibadah sanawiyah. Ya. Jadi ibadah itu ada 4 jenis. Ibadah sanawiyah tahunan, ibadah syahriyah bulanan, bukan gaji doang bulanan ya, ada ibadah bulanan. Kan ada 13, 14, 15 nah, per bulan. Ada zakat per bulan bagi yang ngitung per bulan. Ada ibadah pekanan, ada Senin, ada Kamis. Kan ibadah pekanan, ada sholat Jumat bagi laki-laki. Dan ada ibadah harian, ibadah sholat 5 waktu harian terus. Nah, ibadah harian, pekanan dan bulanan ini adalah persiapan kita untuk melakukan ibadah tahunan yang bernama Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan kita pertama kali sholat, enggak. Sudah biasa sholat, per hari kita sholat, per pekan ada sholat, ada infak. Ramadan kita tingkatkan karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu makna dari wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapan apa yang kalian sanggupi dari kemampuan kalian. Nah, ini bidangnya Ustaz Saifuddin ini. Min quwwah itu nakir. Indefinite tense ya, Pak Haji Anton betul ya, indefinite tense. Ada definite tense, ada indefinite. Artinya sesuatu yang umum. Apapun. Kesehatan kita persiapkan untuk Ramadan. Harta kita persiapkan untuk Ramadan. Spiritualitas kita persiapkan untuk Ramadan. Karena persiapan yang baik berbanding lurus dengan hasilnya. Kan kita pengen hasilnya terbaik dari Ramadan. Maka kesehatan dipersiapkan. Bagaimanapun Bapak Ibu, semangat tinggi kalau sakit gimana? Semangat tinggi kalau sakit gimana? Bisa nggak? Ya sulit juga. Makanya betul. Mau umroh, cek kesehatan. Mau haji, kesehatan. Mau ibadah, kesehatan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, boleh tidak puasa. Berarti faktor kesehatan. Nah, maka kita jaga seluruhnya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Persiapan yang baik adalah berbanding lurus dengan hasil. Anak mau hasil, nilainya kumlot, persiapannya matang. Iya. Kita apalagi hendak ya menyambut Ramadan, insya Allah rumahnya dipersiapkan Bapak Ibu. Ya. Ini tempat nanti saya sholat karena di masjid mungkin masih belum mungkin di rumah. Ini nanti saya ngajinya di sini.
Kalau bahasa sekarang ya Pak Haji Anton, kita siapin itu kuotanya. Siapin kuota kata anak-anak. Kan banyak online ngajinya. Kuotanya disiapin, berpahala insya Allah. Kenapa? Karena kita ingin mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbekal. Karena orang yang bertakwa, cirinya adalah selalu berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini ibadah sanawiyah, ibadah paling panjang 1 bulan. Siang ibadah, malam ibadah. Segala jenis ibadah ada di Ramadan. Dan nanti ada targetnya tadi, la'allakum tattaqun. Maka kalau tidak ada perbekalan yang memadai, khawatir rest areanya penuh. Kalau kita keluar kota, itu kan bekalnya cukup. Nah, sekarang pandemi loh. Kita tidak akan mampir. Biasanya mampir karena pandemi. Tapi berarti kan bekalnya siap, ya maaf SPBU ataupun bensinnya harus sudah lengkap sehingga nanti kalaupun ya mendesak saja kita rehat. Tapi kalau tidak mendesak sudah kita jalankan saja. Kenapa? Karena bekalnya cukup. 1 bulan Bapak Ibu. Kalau bekal tidak cukup, wallahu a'lam. Makanya ada yang mundur di tengah jalan. Baru 10 hari ada nggak yang mundur? Kalau dulu shopnya maju. Tapi orangnya mundur. Ya, shopnya maju katanya dulu. Saya ingat Kiai almarhum Zainuddin MZ. Wah, 10 pertama penuh. 10 kedua sudah mulai shopnya maju. 10 terakhir itu tidak ada shopnya. Yang ada shop gulai, yang ada shop ayam dan shop ya iga. Kenapa? Sudah pindah ke makanan-makanan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sahabat dan para tabi'in. Nah, keberuntungan Ramadan itu adalah kita menjadikan Ramadan spiritnya itu menambah, memperbanyak, meningkat, bukan mengawali. Karenanya alhamdulillah. Ramadan itu kita lihat, kalau orang biasa ibadah, Ramadannya tenang. Kalau nggak biasa, itu repot. Waduh, nggak pernah puasa ini kayaknya berat. Kita udah biasa. Maka Ramadan ini spiritnya adalah kita tingkatkan, kita tambah, ya baca Qur'annya ditambah. Saya tidak tahu jemaah Masjid Al-Fauzin ini katanya, ya saya dengar-dengar, tapi nggak tahu dengar dari siapa. Insya Allah 1 bulan sekali khatam minimal. Subhanallah. Ya karena memang spiritnya itu. Ini sarana keberuntungan. Ini Ramadan terbaik. Karena Nabi setiap malam tadarus dengan Jibril alaihi salam. Setiap malam, dan itu hanya malam Ramadan. Jibril datang, kemudian membacakan ayat Al-Quran, didengar oleh Nabi. Nabi membacakan, dikoreksi oleh malaikat Jibril. Maka itulah spiritnya. Kita tambah tilawah kita, ngaji kita. Ibadah harta. Nabi dikatakan di bulan Ramadan apa? Yaitu ya ini paling dermawan. Maka kalau orang di bulan Ramadan lebih dermawan, ia sudah mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadarusnya dengan Jibril. Nabi selalu berusaha memberi hidangan berbuka. Kenapa? Karena siapa yang memberi hidangan berbuka, baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi, kata hadis. Bapak Ibu, bahasanya memberi hidangan ya, bukan memberi makan. Karena bahasa hadisnya ya Ustaz Saifuddin, man fattor, iftar, futur itu artinya breakfast. Jadi kita boleh kotakan, boleh bungkusan, boleh plastikan. Kalau bahasa saya gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Kotakan berarti lebih mahal kan, kotakan. Boleh yang mampu. Kan umat Nabi kemampuannya beda-beda. Nabi sangat bijaksana. Ini yang penting kasih hidangan berbuka. Kotakan boleh, 10 kotak boleh, 15 kotak boleh, 1 kotak boleh. Ah, saya nggak mampu Ustaz kotakan, bungkusan. Ah, bungkusan. Biasanya kan lebih murah ya kalau bungkusan. Lebih murah lagi, plastikan. 5 biji korma masukin plastik. Nah, itu plastik. 2 bakwan masukin plastik. Nah, plastikan. Kalau kotakan kan ya 1 kotak mahal. Biasanya saya pengalaman. Kalau beli tahu Sumedang, kalau banyak itu pakai kotak, nah lebih mahal. Kalau beli cuma 5, nggak dikasih kotak, dikasih bungkusan doang. Kalau belinya langsung di situ cuma makan 2, nggak pakai bungkusan, nggak pakai kotakan, ya langsung dimakan. Masya Allah.
Artinya tetap inilah meningkatkan. Tapi sebelumnya sudah biasa infak. Sebelumnya sudah biasa memberi orang. Bahkan alhamdulillah di Masjid Al Fauzin kan kalau Jumatan saya senang. Kenapa? Dapat kotakan. Nasi kotakan ya Pak Anton ya. Masya Allah. Inilah salah satu dari kenapa Ramadan yang terbaik. Malamnya kita hidup-hidupkan. Nabi menghidupkan malam-malam. Bapak Ibu, selain Ramadan itu Nabi tidak suka kita begadang. Tapi Ramadan kita disuruh begadang. Kata Bang Haji Roma Irama apa? Boleh begadang kalau ada artinya. Oh, ini malah diperintah oleh Nabi loh begadangnya. Ya, aiqadhu ahlahu wasyaddal mizaro. Bahkan saking bagusnya begadang, keluarganya suruh begadang, membangunkan. Ikat pinggang dikencangkan, semakin bersungguh-sungguh. Kenapa? Ada sebuah amal ibadah agung, i'tikaf di 10 malam terakhir. Bapak Ibu, ini yang penting. Saya ingin menggarisbawahi hal ini. Karena mohon maaf, ini tadi hadis-hadisnya ya. Nah ini. Yang mana? Yang ada tujuan dan kemudian ada sarana. Berarti di sebelumnya. Sebentar, ini. Kita bedakan antara sarana dan tujuan. Mudah-mudahan adanya. Wah, kok nggak ada ya? Berarti di file yang lain. Ya. Bahwa para ulama membedakan antara sarana dengan tujuan. Maaf, berarti saya cari yang lain. Karena sudah ada harusnya ya, beberapa catatan tentang sarana dan tujuan. Maaf. Ini sebentar. Karena ada pandeminya soalnya penting ini. Karena orang kadang-kadang sulit membedakan mana tujuan dan mana sarana. Nah ini Bapak Ibu. Ada namanya matlamat. Bahasa Malaysia. Ya. Tujuannya apa? Kita ingin dapat ampunan, kita dapat surga Allah, dan dapat Lailatul Qadar. Maaf, sarananya, wasilahnya itu adalah bisa masjid, bisa rumah, bisa harta, bisa i'tikaf di rumah atau di masjid. Jadi boleh i'tikaf di rumah. Karena masjidnya belum boleh, karena keadaan tidak memungkinkan. Apakah tujuan? Masjid bukan tujuan. Masjid itu media, sarana. Di masa Nabi ada nggak masjid? Ya tidak seperti kita. Masjidnya itu hanya ruang kosong. Bahkan mungkin Ibu yang sering berkunjung melakukan tugas ke luar negeri, itu ada masjid yang nggak ada menaranya. Masjid nggak ada menaranya, memang. Tapi kan masjid bukan tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harta bukan tujuan, sarana beribadah. I'tikaf itu sarana dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Biasanya kalau i'tikaf fokus. Tapi apakah boleh di rumah? Fatwa MUI sudah membolehkan. Kenapa? Karena tujuan i'tikaf agar fokus ibadah untuk dapat Lailatul Qadar. Dan masjid dimanapun ya berbeda-beda. Ada yang pakai menara, ada yang enggak. Malah saya pernah ke Austria, itu ada masjid. Ya boro-boro menara Bapak Ibu, enggak ada menaranya. Namanya aja enggak ada. Jadi udah ruang kosong aja, ya 4 persegi begitu. Kenapa? Karena yakin itu sarana. Ketika memungkinkan, alhamdulillah ada dapat. Tujuannya dapat, sarananya dapat. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kita ambil tujuannya dan kita cari sarana yang lain. Kenapa? Kita sangat yakin Bapak Ibu, Ramadan di masa pandemi sama baiknya dengan Ramadan dahulu di masa non-pandemi. Sama kebaikannya, kelipatan pahalanya sama. Lailatul Qadarnya sama Allah turunkan, pasti. Hanya malamnya saya tidak tahu. Malam keberapa tidak tahu. Orang yang berinfak sama nilainya. Orang yang sholat sama nilainya. Orang yang beribadah sama nilainya. Apakah Ramadan di masa pandemi atau Ramadan itu di masa non-pandemi? Inilah keyakinan. Tidak mungkin Allah ya menjadikan Ramadan pandemi kecuali ada hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Masyaallah.
Bapak Ibu, kita sangat yakin. Tidak ada di dunia ini orang yang mau sakit. Tidak ada di dunia ini orang yang mau adanya penyakit. Enggak ada. Berarti penyakit atau sakit itu adalah ketetapan Allah. Kalau itu ketetapan Allah, kata Allah, pasti ada hikmahnya. Masalahnya, ada orang yang mau mengambil hikmah, ada yang tidak mau. Nah, kata Allah, kalau orang mengambil hikmah, maka dia diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Sehingga alhamdulillah, orang tua kita dahulu, ya para ulama kita, para kiai selalu mengatakan, selalu ada hikmahnya. Nah, tadi Ustaz Saifuddin, ya, tidak jadi ke Madinah, ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya di Al-Fauzin. Banyak hikmahnya ya Pak Haji Anton ya. Saya nggak jadi ini, ada hikmahnya. Ramadan pandemi ini banyak hikmahnya. Ini online itu saya dari pagi kadang-kadang sampai malam, nggak pindah-pindah. Coba kalau nggak pandemi, ya sulit karena aksesnya. Sehingga saya terima, kenapa? Insya Allah masih cukup, bedanya hanya 15 menit, bisa lah istirahat. Tapi kalau nggak pandemi, Bapak nggak bisa saya. Sehari aja di Jakarta kemungkinan kita menerima 2 doang macetnya. Tapi sekarang satu hari bisa sampai 10. Habis subuh, ini kuliah 2. Saya jam 10 ada lagi Pak Ustadz. Nanti habis zuhur ada lagi. Habis asar ada syuting di televisi. Ya. Nanti habis isya ada lagi. Saya habis maghrib istirahat karena waktunya nggak cukup. Ya. Makan, sholat, dan sebagainya. Itu habis isya ada lagi. Kuliah subuh ada lagi. Itu sebab on. Waduh, hikmahnya banyak. Ustaz Saifuddin ya, berkatnya banyak itu ya. Kenapa? Karena yakin Bapak Ibu, bahasa para ulama fikih namanya uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang ditetapkan oleh Allah, bukan kemauan kita. Sakit itu uzur syar'i, makanya boleh tidak puasa. Kalau tidak mampu karena sakitnya menaun, boleh. Tidak godok, cukup bayar fidyah. Kalau memang sakitnya ya sakit kecil, dia ganti di waktu yang lain. Kenapa? Hikmahnya. Maka pandemi di Ramadan, Ramadan di masa pandemi sama dengan Ramadan di luar pandemi. Apa yang sama? Keutamaannya, pahalanya, ibadahnya. Hanya bedanya tadi, sarana dan medianya mungkin berganti. Tidak ada masalah. Dulu kita haji naik apa? Naik kapal laut orang tua kita. Salah? Enggak. Tujuannya naik haji. Sekarang naik pesawat. Sama saja tujuannya naik haji. Kalau dulu ya Pak Haji bukan naik haji, munggah haji kalau saya. Katanya munggah haji. Munggah kan naik ya bahasa Jawa, bukan naik haji, munggah. Karena waktu itu ongkosnya belum naik, jadi baru munggah saja. Kalau naik namanya ongkos naik haji, naik terus ongkosnya. Kalau munggah kan nggak naik banget ya, munggah doang gitu ya. Dan tidak ada yang mengingat kebaikan Allah, hikmah Allah kecuali orang yang bergelar ulul albab. Maka kita sangat yakin Bapak Ibu, dalam masa apapun Ramadan itu pasti yang terbaik. Allah siapkan Lailatul Qadar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, musuh utama kita dikerangkeng. Tinggal ada musuh yang kedua, musuh dalam selimut. Hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Tetapi inilah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa hakikat puasa ini? Sungguh puasa itu ya memiliki hakikat untuk kebaikan kita. Puasa kita Bapak Ibu bukan karena yang lain tapi karena iman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Iya. Kemudian agar seseorang yang beriman naik menjadi la'allakum tattaqun, perlu ada amal. Salah satu amal yang diwajibkan oleh Allah satu-satunya adalah yang bernama puasa di bulan Ramadan. Yang lain puasa sunnah. Kalau Ramadan wajib. Maka inilah proses meningkatkan iman. Kemudian kalau proses dijalankan dengan baik, targetnya adalah capaian tertinggi. Itulah capaian terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum la'allakum tattaqun. Lihat orang beriman di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, tadi contohnya kalau dulu ya, itu orang pengennya segera pulang ke rumah. Dia izin sama atasannya, Pak, kami mau berbuka di rumah. Bagus. Coba kalau enggak Ramadan, wah sudah itu rayap kemana-mana, pulangnya malam. Ketika ditanya dari mana Pak, ada tugas kantor. Padahal
Makan di luar sama temen. Tapi kalau Ramadan itu jam 4 aja, pengen aja izin terus. Alasannya bagus, supaya bisa buka di rumah, supaya bisa tarawih di kompleknya. Padahal kadang-kadang nggak nyampe di rumah. Mampir ke tempat yang lain. Tapi Ramadan tidak. Kenapa? La'allakum tattaqun, spirit takwanya tinggi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, ini hakikat puasa. Karena puasa itu dijalankan oleh siapapun. Bahkan bukan hanya manusia ternyata yang menjalankan puasa, ada makhluk lain yang menjalankan puasa. Hewan ada yang berpuasa. Tapi puasanya bukan imanan dan puasanya bukan ihtisaban, tidak ada harapan kepada Allah. Harapan pahala tidak dapat. Tapi kalau kita imanan dengan yang gaib dan ihtisaban hanya mengharap ridha Allah. Kalau seluruh amal ibadah kita dijalankan karena iman, karena ihtisaban, maka layak kita digelar oleh Allah orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak bisa lompat. Nggak bisa lompat langsung saya pengen jadi orang bertakwa, nggak bisa. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, infak sodakonya bagaimana, zakatnya bagaimana, umrohnya bagaimana, hajinya bagaimana, barulah nanti dihitung secara akumulatif, dialah layak bergelar takwa. Maka takwa tidak ada di sekolah, tidak ada di kampus gelar tersebut. Di kampus cuma banter S3, nggak ada gelarnya takwa. Paling banter cum laude atau summa cum laude, nggak ada. Ya, mahasiswa fulan mendapatkan gelar orang bertakwa, nggak ada. Yang ngasih gelar Allah, tapi Allah kasih clue-nya, kasih petunjuknya. Ini salah satu yang mempermudah orang menjadi bertakwa adalah puasa. Betul. Jadi setan sudah dibelenggu, sarana-sarana disiapkan, memberi hidangan berbuka aja luar biasa. Jibril setiap malam turun, Masya Allah. Lailatul Qadar Allah turunkan, sekian banyak pahala, ya, sekian banyak keutamaan. Tiada caranya. Maka itulah cara, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, insya Allah, ketika berRamadan dengan baik, kita akan digolongkan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan di awal bahwa Ramadan itu paling banyak cabang-cabang imannya. Ini kalau kita ambil hadis Sahih Bukhari Muslim, cabang iman itu kan ada 60 atau 70 cabang. Di Ramadan dia cabang-cabangnya kita jalan. Ini contoh saja paling tinggi, la ilaha illallah, ada membuang yang membahayakan di jalan. Kalau mungkin paku atau duri, ya, mengingatkan orang untuk tidak parkir sembarangan. Ya. Ya. Kemudian sifat malu. Tapi bahasa para ulama memahami hadis ini di Ramadan kita jalankan semua. Ibadahnya tinggi. Kalau orang cabang-cabang iman itu dijalankan dengan lengkap, berarti imannya lengkap. Tapi kalau cuma satu cabang, berarti imannya cuma satu cabang. Yang dijalankannya 10 cabang, berarti imannya meningkat derajatnya. Bagaimana kalau di Ramadan ini seluruh cabang-cabang iman kita jalankan, maka jadilah insya Allah iman al-kamil, iman yang sempurna. Ini hadis Nabi SAW. Maka iman itu tidak boleh dibatasi. Ya. Kita bersilaturahim, ini cabang iman. Karena Allah perintahkan. Ya, kita bertegur sapa, saling membahagiakan, ini cabang iman. Senyum saja termasuk cabang. Nih, Bapak ini. Ya, ada di jalan mengganggu, kita singkirkan, itu cabang iman. Jadi cabang iman amat sangat banyak. Karenanya Ramadan ini Allah hadirkan sekian banyak cabang iman, sehingga insya Allah la'allakum tattaqun bukan hal yang sifatnya mustahil, karena ini pandangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di Al-Quran banyak kata la'alla, ya. Kalau di ayat puasa ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsyudun, akhirnya la'allahum yattaqun. Ada 4 la'alla. Kata sahabat Ibnu Abbas, la'alla itu at-tarji, pengharapan. Bapak Ibu, kita sekolahkan anak di pesantren. Apa harapannya? Nah, kamu nanti ibadahnya lebih bagus, ya. Akhlaknya lebih mulia. Anak yang soleh tidak akan mengabaikan harapan orang tua. Ini yang berharap siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Hai orang beriman, kalian jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, imanan wahtisaban, kalian akan aku angkat menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Ini saranannya ya. Ini ibadahnya, ini amal solehnya, ini malam, ini siang. Sudah didesain oleh Allah. Ingat, ada Lailatul Qadar. Yang itu kalau kalian lakukan semua cabang-cabang iman yang banyak tadi, kalian akan dinilai. Semuanya dinilai. Kalau infaknya, sholatnya, sedekahnya, bangun malamnya, ngajinya, silaturahimnya, membantu orang membutuhkannya, dinilai seluruhnya lebih baik dari kita beramal di bulan yang lain, meskipun selama 1000 bulan. Kenapa? Karena itulah janji dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita khususon ya ayyuhalladzina amanu, khususon di bulan Ramadan. Karenanya insya Allah inilah kita selalu berharap Ramadan di masa apapun adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Apalagi tadi Pak Haji Gun sudah menyampaikan di awal, kita yakin semuanya adalah ketetapan Allah. Kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap balasan Allah, maka semuanya akan dinilai, dicatat, memperberat timbangan amal seseorang. Dan kita tidak mau hanya satu cabang. Kantor yang besar itu cabangnya banyak. Betul? Ya. Bahkan ada ya perusahaan nggak mau buka cabang. Biasanya makanan tuh nggak mau buka cabang. Karena suka ngelantur ya menunya. Ya, biasanya kami tidak buka cabang. Biasanya makanan. Jarang kalau ya perusahaan besar. Maaf kami tidak buka cabang. Nggak mungkin. Biasanya makanan. Kenapa nggak mau buka cabang? Khawatir menunya itu diduplikat. Kemudian bikin sendiri. Ya, ini banyak pengalaman kan. Tadinya kan dia ikut ya restoran I. Wah, karena dibuat cabang dia buat kan dia nanti belajar menunya. Setelah dia mahir, buat sendiri aja daripada saya menjadi cabang pulang. Maka biasanya maaf, kami tidak membuka cabang dimanapun. Itu dalam rangka menjaga ya originalitas. Tapi kalau iman tidak. Semakin banyak cabangnya Bapak Ibu, semakin banyak yang kita lakukan. Khususan di bulan Ramadan, maka nilai dari seluruh yang kita jalankan di samping Allah lipat gandakan, tapi tertinggi adalah bahasa surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua cabang-cabang iman kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya kita dapat menjalankan ibadah itu dengan semaksimal mungkin dan pada gilirannya ya ketakwaan itu akan semakin meningkat dan disinilah Ramadan itu menambah dan meningkatkan. Kalau mungkin Ramadan tahun lalu kurang baik, kurang bagus kita perbaiki. Yang masih kurang kita tambah. Yang sudah bagus Bapak Ibu dikekalkan. 4 hal aja yang dilakukan oleh Nabi sepanjang Ramadan yang itu paling banyak. Sholat sunnah jelas ada tambah sholat taraweh. Boleh di rumah? Boleh. Bahkan tahun lalu ya Pak Haji Anton, itu rumah kita jadi LTQ. Bahkan ada rumah jadi pesantren. Luar biasa. Kan biasanya imamnya 1, Ustaz Saifuddin, makmumnya 200, 300. Sekarang, kemarin itu, ya imamnya 1, makmumnya 2, kadang makmumnya 1. Imamnya gantian, satu rumah bisa 2 imam. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Ya minimalkan ayahnya jadi memperbaiki bacaannya. Aku mau jadi imam. Kan tidak mau ya. Sudah sholat taraweh, maaf. Kan biasanya pengen imamnya paling bagus. Karena pandemi, maka akhirnya orang tua pun akhirnya mempelajari. Ini nanti malam saya baca ini. Ustaz, tolong koreksi dulu. Iya. Kenapa? Saya mau jadi imam. Kan bagus. Jadi imam untuk 3 orang. Istrinya dan anaknya. Tambah pembantunya. Itu setiap malam dia. Ya Allah. Itu hanya di Ramadan tahun lalu. Ya. Kenapa? Karena selalu kita yakin ada hikmahnya. Baca Qur'annya meningkat. Ibadah hartanya meningkat. Zikir dan doa jangan lupa. Karena orang berpuasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia diistimewakan. Kata Imam Al-Ghazali, Allah mengistimewakan waktunya. Allah mengistimewakan tempat-tempatnya di muka bumi ini. Allah mengistimewakan manusia-manusia pilihan. Tempat ada masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini Allah istimewakan.
kita tidak bisa ganti. Kalau udah 100.000, 100.000. Ada Masjid Nabawi di Tangerang. Tetap saja enggak nilainya 1.000. Karena yang dimaksud adalah lokasinya, bukan namanya doang. Kalau nama, boleh. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita ganti namanya Masjid Al-Haram. Boleh. Tapi maaf, nggak dapat 100.000. Karena tempatnya bukan di situ. Harus di tanah Mekah. Iya. Ada tempat yang Allah istimewakan. Ada waktu. Ramadan Allah istimewakan. Maka semuanya bergerak untuk menjalankan kebaikan. Berlomba-lomba. Dan ada orang-orang yang Allah istimewakan. Yaitu orang-orang yang berRamadan dengan baik. Setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Ada orang-orang istimewa, dia mendapatkan Lailatul Qadar, dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Tidak ada halangan, insya Allah, untuk beribadah. Justru kondisi COVID, kalau kita setuju dengan hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, laukana muqiman sahih. Orang biasa ke masjid, kemudian karena sakit dia tidak masjid, ketika dia di rumahnya, dia dihitung sedang di masjid. Laukana muqiman sahih. Orang biasanya berinfak, tiba-tiba maaf, lagi nggak punya uang, betul-betul nggak punya, tapi biasa infak. Dia lagi nggak punya uang, itu sedang berinfak, padahal nggak ngapa-ngapain. Subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan. Maka kita insya Allah dengan seluruh pengurus DKI Masjid Al-Fauzin ini, kita tetap merencanakan amal ibadah, amal soleh. Tentu dengan keadaan yang memungkinkan, agar tetap nilainya sama. Allah berkenan. Dan itu janji Allah. Tidak ada itu hadisnya yang saya tahu. Siapa yang Ramadan di musim non-pandemi ini, di masa pandemi ini, enggak ada. Karena bukan maunya kita. Dan itu wasilah. Sekali lagi, ada wasilah, ada ghaya. Ada sarana, ada tujuan. Tujuannya menuntut ilmu. Mau offline, mau online, itu sarana. Tujuannya menuntut ilmu. Mau di masjid, mau di kuliah, itu sarana. Tujuannya ibadah. Mau dengan harta, mau dengan pikiran, mau dengan tenaga, itu sarana. Maka insya Allah, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kita ingin termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat melalui ibadah sanawiyah, ibadah tahunan yang bernama Ramadan. Kalau ada event tahunan biasanya kan meriah. Yang saya tahu itu ya, sekolah mau wisuda meriah. Ya. Kampus mau wisuda meriah. Ya. Komplek mau ngadain acara tahunan meriah. Nah, ini Ramadan ibadah sanawiyah. Ibadah tahunan. Meriahnya bukan meriah dengan wah, tapi meriahnya adalah semangat kita untuk menambah ibadah kita, untuk terus meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita yang beragam, cabang-cabang iman kita berusaha untuk menjalankan seluruhnya. Kalau tidak sebagiannya, yang jelas insya Allah kita jadikan Ramadan selalu terbaik untuk iman kita, terbaik untuk ibadah kita, terbaik untuk silaturahim kita, terbaik untuk hubungan baik di antara kita, terbaik untuk keluarga kita, terbaik untuk anak-anak kita. Tadi ada gurunya cucu Bapak Haji Gun, Masya Allah. Terbaik untuk seluruhnya. Insya Allah. Itulah janji Allah, itulah janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis yang mulia ini Allah catat sebagai tambahan. Tambahan kebaikan kita, tambahan amal soleh kita, tambahan ketakwaan kita di sisi Allah yang nanti hasilnya, buahnya kita akan petik. Insya Allah seluruh DKM Masjid Al-Fauzin ini dengan seluruh jamaahnya adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Saifuddin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nanti filenya saya share ke Pak Haji Anton atau ke panitia untuk dijadikan bahan saja. Tapi boleh ditambahkan Ustaz Saifuddin ya. Itu tulis-tulisan saya aja ya. Tulis-tulisan untuk memudahkan saya mengingatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Haji Gunardi, ketua kita, Pak Anton, dan seluruh yang hadir, para jemaah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita, silaturahim kita, meskipun secara virtual. Allah ganti semuanya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada yang mau kita sampaikan dalam bentuk dialog, dipersilakan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah-ibadah kita hingga husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan terbaik di era pandemi. Masya Allah. Kemudian tema yang telah disampaikan oleh guru kita kurang lebih 50 menit non-stop tanpa minum lagi kelihatannya. Kan kalau di masjid saya sambil minum ya. Di rumah ini nggak enak kalau online. Sambil minum. Kontak-kontak ke dalam biar dibawain air, Ustaz. Kalau di Andika Al Fawzi secara fisik pasti Pak Haji Anton menyiapkan semua. Siap. Baik, secara gamblang dan lugas apa yang telah beliau sampaikan, dan ini memang sangat wajar sekali kapasitas keilmuan beliau sebagai salah satu dosen terbaik di Pascasarjana Universitas Islam Negeri dan juga sebagai ketua Ikatan Dai Indonesia. Subhanallah ya. Non-stop ini bahkan nanti maghrib baru selesai ya. Itu tadi sesuai dengan moto beliau, terus berkarya, berjuang untuk siapa? Ya untuk kita-kita ini. Amin. Baik Pak Kiai, sambil Pak Kiai telah menyampaikan apa materi, ada beberapa peserta kita yang hadir, yang berdatangan. Kita sapa dulu mereka. Terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung bersama kami dalam pengajian virtual ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sambil menunggu barangkali ada ingin yang ditanyakan oleh para peserta, mungkin lagi sedang nulis-nulis ini kelihatannya, lagi mikirkan apa yang ingin ditanyakan. Karena begitu gamblang Pak Kiai telah menyampaikan. Tetapi paling tidak tadi telah disinggung mengenai sarana keberuntungan, ya sarana keberuntungan, kemudian harus kita mempunyai persiapan, kemudian kita juga harus berbekal. Nah, saya rasa kalau semua sarana keberuntungan itu kita aplikasikan dengan persiapan yang matang, dengan bekal yang cukup, nggak banyak-banyak, cukup takwa kalau nggak salah ya pakai ya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, cukup dengan takwa saja, ya nggak pakai materi ya, jadi gampang banget untuk menuju hati kita yang sebenarnya selama ini jauh. Padahal hati kita ada di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, tapi rasanya jauh banget gitu ya. Nah oleh karena itu datangnya bulan suci Ramadan ini dengan sarana keberuntungan dan persiapan serta berbekal itulah insya Allah kalau itu dapat diaplikasikan barangkali kita berhak menyandang Idul Fitri barangkali Pak Kiai ya. Ya, karena selama ini ada orang lebaran Pak Kiai. Apakah lebaran identik dengan Idul Fitri gitu ya? Kalau semua yang disampaikan tadi dapat kita aplikasikan, maka berhaklah dia menyandang kembali kepada fitrah ya. Barangkali begitu ya Pak Kiai. Sementara yang lebaran, kalau nggak salah ini itu sekedar budaya ya Pak Kiai ya. Kalau tidak salah ya. Jadi yang sekedar puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dia lebaran aja lah, bukan Idul Fitri. Apalagi jauh dari persiapan dan perbekalan yang dipersiapkan. Nah, sambil menunggu, barangkali masih ada yang catat-catat pertanyaan. Tadi Pak Kiai sempat menyinggung bahwasannya setan-setan itu dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup, ya kan? Tapi anehnya kadang-kadang manusia membuka pintunya, ya. Udah ditutup, dibuka oleh manusia, gitu. Setan dibelenggu, ya dibuka oleh manusia. Ini manusia yang seperti apa kira-kira ya Pak Kiai ya? Ya. Kemudian ada juga selama ini orang menyebut bulan suci Ramadan, ya kan? Ini ada WA yang masuk ke saya, Pak Ustadz, nanti tolong disampaikan dari Fulan bin Fulan, itu bulan suci Ramadan. Kok yang lain kok nggak disebut bulan suci Sya'ban gitu ya, bulan suci Rajab misalnya seperti itu. Tapi bulan suci Ramadan, apakah memang ini sarana untuk mensucikan hati kita yang barangkali sempat terkotori oleh debu-debu yang melapisi hati kita ini barangkali. Baik, itu sekedar kesimpulan yang dapat saya sampaikan sementara ya, itu kesimpulan. Dan silahkan monggo kepada para peserta yang ingin bertanya atau menambahkan
apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Silahkan, saya buka kepada Bapak-Bapak terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Atau ada remaja sepertinya ada di Pak Ustadz. Ada dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan para remaja juga pada hadir. Dan kita sapa, sebelum ada pertanyaan, kita sapa Bapak Haji Dr. Taufik Effendi MBA. Masya Allah. Terima kasih Bapak Haji Taufik, beliau bergabung bersama kita. Beliau adalah mantan Menteri Menpan kalau nggak salah ya, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan merupakan merupakan juga orang tua kita di Masjid Al Fauzan. Beliau sebagai pembina juga, sebagai penasehat kita juga, gitu ya. Juga yang hadir bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya karena Pak Kiai jam 10 ini sudah harus meninggalkan ruang sidang ya Pak ya. Ruang Zoom. Ruang Zoom. Baik, silakan. Ada Pak Agus Supriyadi, ada Ibu Sekar, ada Ibu Clara Sinta, Masya Allah, juga ini putri daripada Bapak W.S. Rendra almarhum, ya, juga Bagung bersama kita. Monggo. Tadi sedikit Ustaz Saifuddin yang WhatsApp tadi tentang bulan suci. Menarik juga itu. Kenapa cuma Ramadan yang disebut dengan bulan suci? Syawal kok nggak disebut? Ayo kita ya berlebaran di bulan suci Syawal. Ya, kenapa tidak disebut bulan suci? Ada dua pandangan. Yang pertama, ya, kesucian itu adalah betul identik dengan kesucian jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Satu bulan kita digembleng itu bersih. Ya, pesantren ya kilat satu bulan aja insya Allah anak-anak kita pulang itu bersih. Itu baru sebulan. Bagaimana kalau setahun, apalagi 6 tahun ya Ustaz. Jadi karena tadi ada identiknya kebersihan jiwanya, ya. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan ibadahnya meningkat, amal solehnya dengan saudara-saudaranya juga tambah bersih. Karena saling memaafkan, ya saling meleburkanlah kesalahan-kesalahan yang ada. Dan bukan tentu ya, bukan hanya Ramadan sesungguhnya, tapi memang momentum Ramadan adalah momentum yang paling pas. Allah sendiri yang mengkhususkan. Nabi tadi kan mengkhususkan. Kenapa mengkhususkan? Berarti ada sesuatu yang sangat istimewa. Tapi tidak berarti bulan yang lain tidak. Tapi kan kita sama. Kenapa Agustus diistimewakan? Ada peristiwa 17 Agustus kemerdekaan Indonesia dan itu bagus. Momentum itu untuk merekat kembali misalnya, momentum untuk berbagi. Persoalannya adalah momentum saja. Yang kedua ada pandangan bahwa kenapa Ramadan identik dengan bulan suci? Karena diturunkan kitab suci yang bernama Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bapak Ibu, bulan Ramadan, maaf, satu-satunya bulan yang ada di Al-Qur'an cuma Ramadan. Silahkan cek di 30 juz yang ada. Syawal nggak ada di Al-Qur'an. Ya. Tapi Ramadan ada. Tadi Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan. Nggak ada Syahrul Syawal, nggak ada. Paling ada Syahrul Han ya. Nggak ada. Jadi satu-satunya bulan, bayangkan kenapa bulan suci? Allah turunkan Al-Quran, kitab yang suci, di bulan yang suci, satu-satunya nama bulan yang Allah sebut langsung di dalam Al-Quran, cuman bulan Ramadan. Sekarang disebut. Ya, Dzulhijjah, bulan haji nggak disebut. Iya, nggak disebut. Ada 4 bulan haram, atau 36. Tapi bulannya nggak disebut. Allah cuma menyebut minha arba'atul. Berarti kan menunjukkan bahwa ini sangat istimewa. Maka layak digelar dengan bulan suci. Karena kesucian bulan itu tadi yang pertama dari dosa, dari kesalahan-kesalahan. Allah leburkan. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 1 bulan digembleng. Idul Fitri kembali fitrah, kembali suci. Layak digelarkan oleh manusia yang beribadah Ramadan. Kemudian yang kedua, istimewa. Bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran
cuman bulan Ramadan. Dan Allah pilih Ramadan, turunnya Al-Quran, kitab yang suci. Allah turunkan juga Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Maka insya Allah dengan hadirnya Ramadan, kita tadi disampaikan Ustaz Saifuddin, tambah suci. Suci lahiriah dan batiniah. Ramadan itu lebih suci. Ya, karena kita sering ya untuk menjaga diri, apalagi di masa pandemi, kesehatan ya dijaga betul, ya cuci tangan, kemudian ya kalau kita udah biasa berwudu gitu ya, jadi suci lahir dan batinnya, insya Allah itulah penamaan kenapa Ramadan kita sebut dan para ulama menyebut dengan bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, semoga Bapak yang menanyakan tadi sudah bisa jelas dan puas dengan jawaban Pak Kiai tadi ya. Dan saya yakin beliau mendengarkan jawaban tersebut di sini gitu. Mungkin agak malu-malu menyampaikan Pak Kiai gitu ya. Baik, barangkali dari peserta, dari ibu-ibu dulu barangkali, karena yang tadi bertanya dari WhatsApp bapak-bapak tadi ya. Oh, iya. Oke, dari ibu-ibu barangkali, Ibu Ika, Ibu Eva, Ibu Clara, silakan yang lainnya. Oke, kita beralih kepada Pak Anies, barangkali yang ingin ditanyakan Pak Anies. Ini antara dua nih Pak Kiai, karena sudah jelas banget tadi kan sudah disampaikan itu. Oke. Oke, dibuka ini ya suaranya. Ini suaranya pada merah semua ini Pak Kiai. Oh gitu. Iya, mungkin telah bersuara dan ini dibuka nih. Oh, dari Pak Haji Anton Cahyo, silakan Pak. Masya Allah, silakan Pak Haji Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kasir Pak Kiai sudah bersedia meluangkan waktunya buat kami sebagai jemaah di Al Fauzan untuk memberikan sedikit kesempatan Pak Kiai memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Banyak, bukan sedikit. Amin. Alhamdulillah Pak Kiai, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, Ramadan terbaik di pandemi seperti saat ini, mungkin kita juga banyak merasakan ya Pak Kiai ya, dalam artian ibadah kita mungkin agak sedikit terganggu, dalam artian kita mau ke masjid tidak bisa jadinya kemarin itu. Jadi bagaimana lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada saat pandemi seperti ini. Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kan ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, apakah malam Lailatul Qadar hanya malam-malam saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dari saya itu aja Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Kiai. Silahkan. Baik, siap Pak Haji Anton. Terima kasih, barakallahu fiik. Ya, memang bagaimanapun ujian itu akan dirasakan berat oleh siapapun. Jadi kalau orang ya merasakan ujian itu ringan, ini persoalannya paling tinggi kedudukan tasawufnya, ini makomnya tinggi. Tapi bagi kita, bagi saya, orang yang wajar, orang yang normal gitu ya, tentu mendapatkan ujian itu berat. Ujian sakit itu berat, kesulitan-kesulitan hidup itu berat, apalagi pandemi itu berat. Namun tadi solusinya adalah yang pertama, kita nawaitu ibadah itu karena Allah. Maka Allah akan nilai pahalanya sama dengan kita menjalankan di luar pandemi. Dan ini adalah catatan yang sangat agung dari para sahabat. Ada sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri pernah berpuasa dalam keadaan sulit. Dalam keadaan perang Badar. Itu kalau kita katakan sulit banget. Tapi justru mereka semangat. Kenapa? Nawaitunya lillah. Biasanya orang terganggu dengan keadaan karena nawaitunya tidak lillah. Ya, kalau enggak hujan saya ke masjid. Kalau hujan saya enggak. Ini jangan-jangan nawaitunya tidak lillah. Padahal hujannya cuma gerimis doang. Kan bisa pakai payung, bisa pakai mobil. Misalnya, ya, sholat Jumat yang wajib ya misalnya. Ya kan bisa ada payung. Orang di Masjidil Haram aja bisa pakai payung.
pakai semprotan air kalau panas. Kenapa pulang-pulang kok nggak bisa? Nawaitunya yang diperbaiki, maka nilai dari nawaitu berRamadan, baik di masa pandemi atau tidak, insya Allah adalah nilai yang sangat luhur di sisi Allah. Yang kedua, ketika kita tidak mungkin menjalankan satu ibadah, insya Allah Bapak Ibu, kita sangat yakin ibadah ini amat sangat luas, sangat macam jenisnya, tidak pernah dibatasi oleh Allah. Maaf, yang disebut oleh para ulama ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh itu untuk memudahkan saja. Tapi ibadah ghairu mahdoh ada yang membatasi, enggak ada. Senyum saja bisa jadi ibadah. Berarti kan dibatasi. Berjabat tangan itu menggugurkan dosa, enggak dibatasi. Berarti kan segala jenis membangunkan saudaranya ibadah itu juga amal soleh dan tidak dibatasi. Maka ketika kita dibatasi atau oleh satu jenis ibadah, yakin Bapak Ibu, kita sangat yakin Allah buka ya jenis ibadah yang lain yang nilainya insya Allah sama di sisi Allah. Enggak bisa di masjid, bisa ke sholat di rumah. Karena ada teman-teman ya ini di luar itu alasannya, Ustaz kan pandemi jadi saya enggak sholat. Bukan enggak sholat. Ya, mentang-mentang pandemi jadi enggak sholat. Bukan enggak sholat, tapi sholatnya di rumah. Boleh? Iya boleh. Tapi kan tetap sholat itu dijalankan. Bukan tidak. Nah, inilah yang kemudian yang kedua, bahwa ketika kita meyakini ya bahwa ini merupakan ujian dari Allah, maka Allah tutup beberapa keadaan, tapi yakin Allah buka beberapa keadaan. Orang tidak bisa ibadah dengan harta, bisa dengan fisik. Nggak bisa ibadah dengan fisik, bisa dengan ilmunya. Nggak bisa dengan ilmunya, bisa dengan tempat tinggalnya. Nggak bisa dengan tempat tinggalnya, bisa dengan kendaraannya. Sekian banyak sarana-sarana ibadah yang insya Allah terbuka. Nggak bisa ke masjid, kan bisa infak. Infaknya nggak bisa langsung, kan bisa transfer. Kalau transfer kayaknya bisa semua ya. Saya nggak bisa transfer, Ustaz. Bukan nggak bisa, ya memang saldo Anda tidak mencukupi, lain itu ya. Kalau saldo tidak mencukupi, cari yang lain. Oh, bantu teman ini ada orang yang kesulitan. Oh, dia bawa barang kok berat banget. Bahkan dalam hadis ini Ustaz Saifuddin ya, wa tahmilu ya, badu'ihu ala dabati, mengangkat barang menuju kendaraannya, itu juga dicatat sedekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip kita insya Allah ketika karena uzur syar'i Allah tutup beberapa pintu ibadah, yakin Allah masih buka pintu ibadah yang lain. Nggak bisa silaturahim langsung, bisa silaturahim virtual. Nggak bisa mohon maaf langsung, ya face to face gitu ya, offline bisa online. Semuanya insya Allah ketika semangat kita tinggi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Selalu ada ya berbagai jalan menuju Mekah. Banyak jalan menuju ibadah. Banyak sarana untuk kita menunjukkan ibadah kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tadi Pak Haji Anton, sedikit saya jawab bahwa orang yang berRamadan itu benar adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Bulannya istimewa, waktunya istimewa, orangnya istimewa, dan puncak keistimewaannya Lailatul Qadar. Tadi di awal kita sampaikan Lailatul Qadar itu bukan piala yang hanya didapatkan oleh orang tertentu dengan ibadah tertentu. Tapi Lailatul Qadar Allah anugerahkan kepada siapapun dengan ibadah yang beragam. Saya nggak bisa ngaji Ustaz, maaf bagi kaum wanita. Lo kan bisa infak. Kan bisa dengar ngaji, nggak bisa ngaji langsung, bisa dengar. Kalau dengar mah nggak apa-apa. Kalau malam itu pas dengar ngaji turun Lailatul Qadar, maka nilai dengar ngajinya seperti dia dengerin ngaji lebih dari 1000 bulan. Bayang. Padahal ngaji 1 jam aja udah lumayan ini Ustaz Saifuddin ya. Ini dengerin ngaji 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar itu nilai Bapak Ibu, nilai bukan materi. Enggak ada tanda-tanda. Ya. Dan nilainya biarkan Allah yang menilai, jangan manusia. Yang penting saya beribadah malam itu,
maka sholat saya dihitung lebih dari 1000 bulan. Infak saya lebih dari 1000 bulan. Ngaji saya lebih dari 1000 bulan. Itu yang kita maknai. Kenapa? Karena sebab nuzul surat Al-Qadar adalah ada orang yang ibadahnya maksimal sampai 1000 bulan, usianya panjang. Maka sahabat Nabi ingin, gimana seperti dia? Usia kami nggak nyampe itu 1000 bulan. Kan berarti sekitar 83 tahun ya. Itu belum potong masa yang lain. Masa kecil nggak dipotong. Ya, masa tidur nggak dipotong lagi. Jadi dikit gitu ya porsinya. Nah ini sahabat ini, rajulun min Bani Israil, itu ibadahnya 1000 bulan, itu ibadah tidak ada istirahatnya. 24 jam. Karenanya kata ya Nabi, Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti kan semua sahabat kalian bisa dapat. Yang sedang duduk dapat asal duduknya sambil zikir. Yang dengerin ngaji dapat. Yaitu maksudnya bukan dapat dalam arti nanti ada bendanya. Tapi dapat nilai ibadahnya Allah lipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah di malam tersebut insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Anton, bagaimana? Sudah jelas? Sudah puas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, beliau memberikan kesempatan Pak Kiai kalau masih belum puas tolong dijapri saja kata beliau. Tenang Pak Haji Anton ya. Terima kasih Pak Haji Anton atas pertanyaan dan juga Pak Kiai atas jawaban yang mencerahkan. Silakan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain yang barangkali ingin berpartisipasi, apakah menambahkan, apakah bertanya, ya. Pak Ketua ini sudah kelihatannya sudah ingin menunjukkan ini, tapi rupanya beliau selaku seorang ketua barangkali berikan kesempatan kepada jamaah dulu, kira-kira seperti itu ya. Pak Ini ada di remaja ini, silakan. Ya. Pak remaja Adi Husain nih, bulan Ramadan adalah bulan remaja ini juga ya. Jadi pas banget nih kalau si Mas Adi nih, Mas Adi, kemana suaranya? Oke. Kita juga kangen sama beliau-beliau ini Pak Kiai, dan pandemi ini tidak jarang sekali ketemu secara fisik ya. Maka Zoom inilah sebagai salah satu sarana ya untuk kita bertemu. Seperti Pak Kiai tadi bilang, banyak sarana, ya sarana ibadah, ya kan, kemudian banyak jalan menuju ibadah, dan banyak jalan menuju Roma juga kalau tidak salah. Oke, yang paling kita kangeni dari semuanya ini adalah Bapak orang tua kita, Bapak Dr. Taufik Effendi MBA. Silakan Pak Taufik Effendi, kangen kita dengan suaranya. Halo. Assalamualaikum Pak Taufik Effendi. Oh, mungkin apa namanya ini teknis masalah suaranya barangkali. Tapi sambil menunggu karena masih panjang waktunya kita Pak Kiai, Zuhur masih 3 jam lagi nih Pak Kiai. Masya Allah. Apalagi maghrib ya. Apalagi maghrib. Nah ini ada lagi masuk di WA saya, mungkin melalui WA ini Pak Kiai. Baik, insya Allah. Saya cuma menampung Pak Kiai ya. Masya Allah. Oke. Menampung yang baik, bagus. Ini beliau mengatakan, tolong Pak Ustadz sampaikan kepada Pak Kiai, Dr. Atabik Lutfi, saya mendengar salah satu ungkapan bahasa Arab, tapi beliau tulis di sini dengan Latin, ya, baik. Ya dengan Latin. Saya juga agak susah menyebutnya ini. Mantal ula sahrul. Oh mungkin begini Kiai. Man talabal ula saharal layali. Oh iya. Itu maksudnya ya kan. Betul. Nah, saya nggak bisa membaca ininya Latinnya gitu kan. Mungkin tulisannya agak sedikit terputus-putus, tapi bisa saya tangkap kira-kira seperti itu, Kiai. Nah, bagaimana? Sedangkan kita kan tadi sudah Pak Kiai singgung, kalau tidak ada artinya janganlah begadang, gitu kan ya. Nah, tapi juga ingin mengejar sebuah kesuksesan, itu kan kita harus begadang.
Barang siapa yang mengejar kesuksesan, barangkali itu artinya barangkali ya. Barang siapa yang mengejar kesuksesan, maka dia harus begadang gitu. Bagaimana Pak Kiai kalau kita konstekkan dengan Ramadan terbaik daerah pandemi? Masya Allah. Saya setuju Ustaz. Jazakallah khair ini. Syukran. Ya, ini mahfudot yang saya hafal dulu waktu di pesantren. Man talabal ula sahiral layal. Subhanallah. Siapa yang mengharapkan kedudukan tinggi al-ula, maka dia hendaklah memperbanyak mengisi waktu-waktu malamnya dengan ya persiapan-persiapan kesuksesan tadi. Tentu memang waktu malam ini kan waktu yang sangat efektif bagi kita ya. Orang mau kuliah itu kan malam paling efektif karena insya Allah tidak terganggu. Ya, mau ibadah juga malam asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Lebih tenang pula. Maaf, peristiwa-peristiwa terbaik memang malam hari. Lailatul Qadar malam namanya juga Lailah, ya enggak ada Lailah siang. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada nama perempuan Lailah itu lahirnya malam hari biasanya ya, Pak Haji Gun ya. Lailah artinya bukan wanita malam ya, memang lahirnya malam hari. Ya. Lailah itu malam. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Ada nuzul Quran malam hari, Isra Mi'raj malam hari. Jadi memang keistimewaan itu amat sangat besar Allah siapkan di waktu malam. Maka sholat paling utama adalah sholat malam dibanding sholat di waktu siang. Bagaimana dengan tadi ya anjuran dari Nabi untuk tidak banyak begadang, melainkan di Ramadan. Maka ini adalah dua hal. Kalau semua yang dijalankannya membutuhkan waktu ekstra, tidak ada halangan tentunya. Untuk mencapai kesuksesan yang paripurna perlu waktu ekstra, perlu ikhtiar ekstra. Ternyata siangnya udah habis waktunya, tinggal malam, nggak apa-apa. Kecuali kalau siangnya nggak dihabisin. Karena ada ini pengalaman ya waktu di kampus Saifuddin. SKS, nah ini adik-adik juga SKS. Sistem kebut semalam. Pada siangnya bisa, tapi dia memang sistem kebut semalam. Jadi kalau nggak ngebut malam hari itu sulit. Ini karena kebiasaan aja. Biasanya kan waktu malam itu harusnya rehat, tapi dia menggunakannya untuk kebaikan, silakan. Selama itu kebaikan, karena waktu siang dia bekerja, ya tidak memungkinkan mengkaji misalnya ya, membaca bukunya, akhirnya dia gunakan di malam hari, ketika sudah dalam keadaan tenang, semuanya bisa dijalankan. Kalau demikian tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Sahirul Layal itu adalah merupakan ikhtiar. Salah satu ikhtiar dan bukan satu-satunya ikhtiar. Karena ada juga orang yang ikhtiarnya siang hari prestasinya tinggi. Tapi ada yang ikhtiar malam hari prestasinya tinggi juga. Maka kalau kita ikut surat Al-Mulk kan gitu. Allah jadikan malam untuk berehat. Allah jadikan siang untuk bekerja. Ini adalah dalam keadaan normal. Keadaan yang umum lah, lazim. Orang pagi kerja, malam tentu rehat. Tapi kan ada di antara kita, maaf, yang kerjanya malam. Ya ini dikecualikan dari ayat, dikecualikan dari tuntunan Nabi. Maaf, dia kerjanya malam. Memang dia ya shift security-nya malam. Nggak mungkin kan security kok siang hari. Kecuali shift-nya dapat siang. Maka itu dikecualikan. Atau mungkin saudara-saudara kita yang memang jam tugasnya adalah jam malam. Misalnya pramugari memang dia malam. Atau pilot memang kebetulan kalau luar negeri ya Ustaz Saifuddin yang saya tahu kebanyakan malam itu. Bahkan kadang 1:30 kalau keluar negeri. Jarang yang siang. Berarti kan memang dia ya di situ dikecualikan karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi yang terbaik adalah siang ini kita usahakan, kita ikhtiar, malam hari kita jadikan waktu rehat. Tentu jika memungkinkan. Namun jika tidak cukup siang hari, insya Allah kita gunakan waktu malam untuk sahirul layal. Namun keadaan normal sebaiknya. Siang hari kita maksimalkan bekerja, malam hari kita maksimalkan rehat dan beribadah kepada Allah. Demikian insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban yang mencerahkan dan juga terima kasih kepada Bapak tadi yang telah menanyakan soal itu dan memang tadi beliau jawab bahwa memang ada pengecualian. Normalnya ya siang kita berusaha, berkarya, malamnya kita istirahat, kira-kira begitu. Ayatnya di mana tuh Pak Jantot? Lupa saya.
Benar apa yang tadi Pak Kiai sampaikan, bahwa ternyata satu HP atau satu laptop itu keroyokan Pak Kiai. Ada Nafisa, ada Falisa, ada Hafsah, itu luar biasa. Masya Allah. Kemudian Ibu Ika Rusli, keluarga besar, nonton di satu TV lah kira-kira begitu. Inilah indahnya kebersamaan barangkali ya di suasana seperti ini. Terima kasih Ibu Ika, juga Nafisa, Falisa, Hafsah. Ya, silakan yang lainnya barangkali masih ada waktu kita ini. Masih ada waktu untuk barangkali ingin menambahkan atau bertanya. Pak Taufik masih bersama kami. Assalamualaikum, Pak Taufik Effendi. Pak Ketua, masih ada bersama kita di sini? Oh masih. Khawatir ditinggal, Ustaz. Masya Allah. Oke, silakan. Insya Allah Ustaz Saifuddin ya. Ya. 5 menit lagi ya Insya Allah. Oh begitu ya. Ya. Oke, 5 Saya menit ditunggu lagi di kita Zoom berikutnya. barangkali masih ada waktu. Kalau masih ini. ada waktu silakan. Sangat bermanfaat sekali 5 menit ini. Sarana untuk mencapai surganya Allah. Amin. 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 Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang ada di dalamnya ya Pak Kiai ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Kata Pak Haji Anton tadi, jangan mau masuk sendiri gitu ya. Ajak-ajak dong. Usaha, saya bilang usaha sendiri. Kalau di dunia itu kita Ya. membuat ini ya, apa namanya, syarikat. Iya, iya, iya. Perseroan. Kita surga juga kalau bisa perseroan. Waduh, luar biasa. Ya, Kan kita DKM-nya ini banyak. Ya, ini yang mampu di bidang A, ayo bersero. Gitu. Apa bersero itu apa ya? Iya. Itu koperasi itu apa Ustaz Saifuddin namanya ya? Yang ini nanam saham sekian, yang ini nanam saham sekian. Nanti diakumulasi saham-saham itu akan jadi pertolongan-pertolongan. Ada ungkapan dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Taksiru minal asdiqa'is sholihin. Wah. Innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Subhanallah. Beliau menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 67. Kata beliau, perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh. Nanti mereka bisa memberikan syafaat kepada kalian. So, ini kan masjid kita, kebersamaan ini, jamaah ini adalah insya Allah dalam rangka memperbanyak para syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Kalau Saifuddin duluan, panggil saya, jangan lupa. Itu, ya. Pasti. Terus bagaimana caranya kalau duluan ya Bang? Ya, iya, makanya kalau duluan, tolong panggil saya kalau saya belakangan. Kan begitu. Jangan maunya egois aja, udah masuk, nggak inget sama temen. Kayak di dunia, lagi makan enak, nggak inget temen. Pas lagi sulit, nelpon terus, Pak, tolong saya. Lah, kemarin pas giliran enak nggak pernah nelpon itu Pak Ustadz. Akhirat pun sama, insya Allah. Ya, tapi itu lagi-lagi kembali kepada manusia Pak Kiai, kan manusia yang diberikan anugerah yang luar biasa, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu kan atas dasar fitrah, gitu ya. Mungkin apa yang telah Kiai sampaikan tadi dalam rangka upaya untuk mengembalikan kefitrahan kita, mutiara kita yang hilang. Barangkali ya. Baik. Sebentar lagi 2-3 menit lagi Pak Kiai, dan saya teringat dengan tulisan Pak Kiai ini. Masya Allah. Beliau punya karya-karya yang banyak, Bapak-Bapak Ibu sekalian, punya karya, punya tulisan, dan bagaimana mendapatkan keberkahan rezeki. Wow, ini apalagi di bulan puasa ini ya. Jadi yang kita harapkan keberkahan ya Pak Kiai, yang situ saya tangkap keberkahan, bukan kuantitasnya tapi keberkahan dan kualitasnya. Kemudian yang mengerikan itu Pak Kiai, setelah kita di padang mahsyar itu Pak Kiai, saya lupa judulnya itu Pak Kiai, kita digiring semua itu Pak Kiai. Wow, membuat kita harus introspeksi diri kalau kita baca tulisan Pak Kiai itu. Bisa silahkan dicari di Mbah Google ya. Tulisan beliau. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menambahkan, nggak tahu kenapa harus melalui ini ya, tapi nggak apa-apa, paling tidak juga sarana ya kan, tadi Pak bilang sarana juga ya, salah satu sarana.
Wah, ini ada Pak Munadi Qasim, ini orang tua kita juga di sini. Alhamdulillah. Wow, keren sekali Pak Munadi nih, pakai kacamata ini. Gelap sekali Pak Munadi. Sehat Baik, Pak Munadi, barakallah. Alhamdulillah. mungkin statement closing Pak Kiai, statement closing atau closing statement, saya nggak tahu ini kan dibalik begitu-begitu juga Pak Kiai. Kemudian dilanjutkan dengan doa Pak Kiai. Baik Ustaz Saifuddin, Bapak Ibu semua jemaah sekalian, Ketua DKM dan para pengurus Masjid Al-Fauzin, jazakumullah khairan. Ramadan terbaik adalah milik kita bersama. Karena keterbaikan itu tidak bisa kita capai sendirian. Apalagi keterbaikan akhirat. Maka ada wadah silaturahim yang kemudian kita jadikan bukan hanya wasilah kita mencapai dunia, tapi yang tertinggi ini wasilah kita mencapai surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan Allah istimewakan, maka kita istimewakan. Orang-orang di Ramadan diistimewakan oleh Allah, maka kita pula mengistimewakan diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan amal soleh, dan kita gapai berbagai keutamaan. Khususnya insya Allah, semua kita layak mendapatkan Lailatul Qadar. Semua ibadahnya dinilai oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di majelis yang mulia ini, mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah. Semua amal ibadah kita Allah terima, Allah ganti, Allah lipat gandakan pahalanya. Semua yang akan kita di yaumil qiyamah kelak. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Manakala ada ujian Allah berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara wa li muallimina wa li asatizatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina, fi a'malina, fi ahlina, fi suhbatina. Ya Rahman, Ya Rahim. Bi rahmatika nastaghitsu wa la haula wa la quwwata illa bika inna fi sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim Ramadan lana. Wa tusallimhu lana mutaqabbala ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana ya Allah min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, infaqana, sadaqatina, jami'a a'malina innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadol, saya kembalikan ke Ustadz Saifuddin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ya, makan kolak pakai daun pandan. Wow. Buka puasanya pakai korma dari Mekah. Sebentar lagi tiba Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Dengan doa tadi maka berakhir pula lah acara kita pada pagi hari ini.
Padahal masih pengen berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih kepada segenap hadirin yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak Taufik Effendi, Bapak Agus Supriyadi, Bapak Nanang, yang alhamdulillah sudah muncul ini. Alhamdulillah bisa melihat Bapak saya saat ini, ya kan? Masya Allah, Pak Nanang ya, barakallah. Putra dari Bapak Taufik Effendi, kemudian Ibu Ika, dan seluruh yang tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, dan saya juga selaku pembawa acara, mohon maaf bila mana ada kekeliruan, karena tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada manusia tanpa kesalahan. Pak Ketua DKM barangkali ada sepatah dua patah sebagai penutup. Ya, terima kasih Pak Dr. Atabek Lutfi yang telah memberikan pencerahan. Semoga itu bisa menjadi bekal kita semuanya dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Dan insya Allah semoga bisa menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih Pak Atabek Lutfi. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada segenap hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekali lagi mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan insya Allah kita bertemu kembali bapak-bapak di ibu-ibu dalam pengajian akan datang yang nanti akan diberitahukan oleh Bapak Ketua Bidang Peribadatan, yaitu Bapak Anton Cahyo Raharjo. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya matur nuwun. Mohon Sami-sami Pak, matur nuwun. Selamat berpuasa insyaallah. Sehat walafiat. Izin ya Bapak Ibu.